Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih berkutat dengan tugas-tugas online-nya? Tetap semangat, tetap berjuang. Kalau kalian capek-capek sedikit, bisa minta dipijitin sama adik atau sama kakak ya, supaya energi kalian bisa segera pulih kembali. Enjoy, nikmati hari ini, dan tetap belajar demi masa depan. Mengawali kelas 6 ini, Papa titip pesan bahwasanya kelas 6 ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk ke jenjang selanjutnya ya, di SMP. Tentunya pembelajarannya lebih intens, lebih meningkat lagi, karena biasakan untuk mulai rajin membaca, hobi membaca, tingkatkan daya baca. Tentunya bagaimanapun baik kalian, terutama orang tua, pasti ingin mendapatkan hasil yang gemilang di kelas 6 ini. Oke? Persiapkan semuanya, awali dengan Iqra, membaca. Di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari menentukan ide pokok paragraf dan kalimat utama. Kemarin kita sudah ulas, cuman belum mendalam, kita akan dalami hari ini. Sebelumnya Bapak tanya dulu, dapatkah kalian menyimpulkan informasi penting suatu bacaan, teks atau buku dalam waktu singkat? Ya 10 atau 20 detik. Apakah kalian bisa? Sebanyak ini, sebuah koran misalnya. Untuk awal-awal mungkin kalian akan pingsan, akan pusing ya, tepar. Waduh, sakit kepala, gimana caranya? Tapi bagi anak-anak atau orang-orang yang sudah hobi membaca, mereka punya teknik tersendiri untuk bisa memahami suatu bacaan. Ini penting buat kita kelas 6 ini, dimana intensitas belajarnya meningkat ya. Pertama, teknik membaca dulu ya. Teknik membaca itu ada beberapa. Misal yang pertama yaitu cara membaca intensif. Intensif itu sungguh-sungguh, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kalian baca, kalian pelajari sampai kalian hafalkan. Nah, ini namanya cara membaca intensif. Cara membacanya sungguh-sungguh. Biasanya kalian seperti ini, cara membacanya intensif. Apalagi kalau mau menghadapi ulangan atau ujian. Tapi kalau untuk membaca yang sekiranya membaca seperti biasa, ada yang kedua namanya teknik membaca cepat atau skimming. Ini tidak perlu membaca sambil dihafalkan, tapi sekedar untuk memahami ini teks buat apa sih? Apa sih teks ini isinya? Ini teks ini ceritanya mau membahas apa? Paling gitu saja. Jadi tidak perlu sampai dihafal-hafalkan. Tidak perlu seperti belajar. Ini seperti membaca membaca koran, membaca cerpen. Ini bisa pakai cara membaca cepat atau skimming. Cara membaca cepat atau skimming. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah hobi membaca. Ketika melihat sebuah buku tebal, ya mereka bisa memahaminya dalam waktu singkat. Teknik kedua, selain cara membaca skimming untuk bisa memahami suatu teks atau suatu bacaan, yaitu carilah ide pokoknya, carilah kalimat utamanya. Pasti ini di kelas 5 sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Carilah ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Apa itu kalimat utama? Masih ingat? 3 jenis paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya tertuang di dalam paragraf. Kalimat utama tertuang di dalam paragraf. Kita perhatikan dulu, ada 3 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, di awal. Jadi kalimat pertama itu menjadi kalimat utama. Ada juga namanya paragraf induktif. Kalau induktif, kalimat utamanya bukan di kalimat pertama, bukan di awal, tapi di kalimat terakhir di paragraf tersebut. Kalimat terakhir loh ya, kalimat
terakhir. Biasanya yang jadi induktif ini kalimat terakhir ini bisa juga sebagai simpulan. Sebagai simpulan. Kesimpulan. Yang ketiga ada namanya paragraf deduktif dan induktif. Kalau ini kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, jadi double. Tapi biasanya yang di akhir itu hanya sebagai penguat. Jadi ini mirip-mirip sebetulnya dengan deduktif. Selanjutnya apa ini? Tadi kita membahas tentang kalimat utama dan ide pokok. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat tempat tertuangnya ide pokok paragraf. Kalimat tempat tertuangnya ide pokok paragraf. Jadi biasanya kalimat utama itu lengkap dari subjek sampai predikat, objek sampai keterangan itu semuanya lengkap. Sedangkan ide pokok itu hanya intinya saja dari si kalimat utama. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi kalimat utama itu kalimatnya tuh dari huruf pertama sampai ke titik. Nah, itu namanya kalimat utama. Kalimat utama. Nah, ini tempat tertuangnya. Jadi dari huruf pertama sampai ke titik itu namanya kalimat utama. Sedangkan ide pokok itu hanya intinya saja dari si kalimat utama. Masih belum paham? Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kita awali dengan paragraf deduktif. Ciri paragraf deduktif itu kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama. Nah, tadi udah dibahas ya, ada di kalimat pertama paragraf. Yang kedua, polanya umum, khusus. Jadi ini nih. Nah, umum dulu, kalimat umum, baru kalimat khusus menjelaskan yang ini, yang umum. Jadi kalimat paragraf deduktif itu polanya umum, khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Jadi kalau ini polanya deduktif itu kalimat utama dulu, baru kalimat penjelasnya beberapanya. Dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, selanjutnya supaya lebih paham apa itu paragraf deduktif. Nah, seperti ini. Ini termasuk paragraf deduktif. Coba kita simak. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia. Ini di sini yang menjadi kalimat utamanya ini nih. Nah, ini namanya kalimat utama nih anak-anak. Kalimat utama. Ini yang Bapak kasih stabilo. Ini sebagai kalimat utama. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud Khatulistiwa. Kenapa disebut kalimat utama? Karena kalimat selanjutnya itu menjelaskan si kalimat utama ini. Coba kita lihat. Sebutan itu tuh kemana? Itu tuh ke sini. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Ini namanya kalimat penjelas. Ya, berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya kekayaan alam itu tuh nerusin yang belakangnya. Jadi dijelasin lagi. Antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang ada di negeri itu. Coba diperhatikan oleh kalian. Jadi di sini kalimat yang di bawahnya itu menjelaskan kalimat yang pertama ini. Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud Khatulistiwa. Semuanya
Kalimat-kalimat yang lain itu menjelaskan. Nah, ini namanya kalimat penjelas, menjelaskan kalimat yang pertama ini. Jadi yang hijau itu namanya kalimat uta, kalimat utama. Sedangkan yang di bawah itu namanya kalimat penjelas. Nah, tulisannya kurang jelas ya. Coba kita lanjutkan. Perhatikan wacana di bawah ini. Daerah yang ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah. Dataran rendah ini, nah ini kemana? Ini ke sini. Jadi menjelaskan kalimat pertama. Nah, ini kalimat pertamanya berarti dia sebagai kalimat utama. Inilah namanya paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Kita lanjutkan. Di dataran rendah ini jenis tanaman yang bisa tumbuh adalah padi, jagung, dan palawija. Jadi semuanya menjelaskan tentang daerah ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah. Itu namanya kalimat utama. Selanjutnya, daerah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari air laut disebut dataran tinggi. Dataran tinggi biasa dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi karena udaranya sejuk dan dingin. Berbagai tanaman yang biasa tumbuh subur dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kina, buah, dan sayur. Awas, lihat di sini dia menjelaskan dataran tinggi. Dia menjelaskan dataran tinggi. Ada teh, kopi, ini sayur-sayurannya. Ini manfaat dataran tinggi. Berarti kalimat utamanya yang mana? Yang awal ini. Sampai sini bisa dipahami. Namanya ini paragraf apa anak-anak? Paragraf deduktif. Yaitu kalimat utamanya ada di awal. Ini juga sama. Penyalahgunaan narkoba sering bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Dijelasin lagi, salah satu akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkoba gangguan mental. Tuh, dia menjelaskan yang mana? Yang kalimat pertama ini. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Menjelaskan yang ini. Narkoba pun menjelaskan narkoba. Jadi pemicu perilaku aneh bagi para pengguna dan seterusnya. Jadi kita simpulkan ya, kalimat utamanya berarti yang pertama ini. Bisa dipahami anak-anak? Lalu ide pokoknya apa dong? Nah, ide pokoknya kalian ringkas inti dari sini. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Berarti ide pokoknya apa? Bisa kalian sebutkan dampak negatif bagi yang menyalahgunakan narkoba. Bisa seperti itu. Dampak penggunaan narkoba bisa seperti itu. Itu namanya ide pokok. Yang kedua, tadi deduktif, sekarang induktif. Kalau induktif tadi, nah ini cirinya ya, diawali dengan penjelasan khusus. Penjelasan khusus. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Sebetulnya bisa aja kita kasih clue itu sebagai kesimpulannya. Polanya khusus baru umum. Jadi keterbalikan dengan yang deduktif ya. Terbalik. Kalau deduktif di awal, ini umumnya malah di akhir. Kuncinya ya anak-anak biasanya nih ya. Paragraf deduktif itu biasanya ada kata-kata kesimpulan. Contohnya seperti ini nih. Dengan begitu, oleh karena itu, jadi, nah seperti itu biasanya. Coba kita simak ya. Saat ujian semester,
Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian siswa yang nilainya melebihi standar, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan. Dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, nah ini berarti kan sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan itu jadi menyimpulkan rentetan penjelasan yang di atas. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Jadi clue-nya, petunjuknya biasanya paragraf induktif itu diakhiri dengan kalimat diawali dengan kata-kata yang menyimpulkan seperti ini. Dengan begitu, coba kita simak paragraf yang selanjutnya. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibat hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini juga menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, di sini berarti kalimat utamanya yang mana? Ini, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran. Jadi ini supaya kita bisa menentukan kalimat utama, memang tidak bisa sekaligus langsung bisa menentukan. Nanti akhirnya salah jawab ya. Jadi sebaiknya Bapak sarankan bacalah minimal 3 kali. Jadi supaya kita bisa memahami dulu paragraf tersebut, kalimat utamanya di mana. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah. Ada yang menjelaskan sampah nggak di atasnya? Ada. Nah, ada lagi nggak? Kebiasaan buruk ini apa itu? Buang sampah. Sampah-sampah ini biasanya menyebabkan aliran sungai terhambat. Berarti ini sudah jelas kalimat utamanya di akhir. Nah, ini paragraf apa nih? Deduktif apa induktif? Jadi intinya kalian coba aja lihat di kalimat utamanya atau kalimat terakhir. Kalau di awal berarti deduktif, kalau di akhir berarti induktif. Nah, lihat ada kata kesimpulan nih. Maka itu persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum ujian tiba. Berarti ini termasuk kalimat paragraf induktif. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, nah, kalau udah ada kata-kata seperti itu, maka itu, jadi, oleh karena itu, sehingga, nah itu biasanya kalimat-kalimat yang berada di akhir atau maksudnya paragraf induktif. Persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari. Kayaknya udah mulai paham ya. Deduktif dan induktif ini juga sama. Coba kita lihat nih, Bapak langsung aja garisin, nanti kalian pelajari sendiri. Nah, ada kata-kata menyimpulkan. Untuk itu, nah, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jantung. Jadi dia ngejelasin dulu tuh, baru dia menyimpulkan. Untuk itu, mungkin sekian penjelasan paragraf deduktif dan induktif. Selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya ketika kita belajar tentang ASEAN, tentang perkembangbiakan, mungkin nanti akan dikait-kaitan dengan paragraf deduktif dan induktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.